wabarakatuh. Hai sobat Rasika Pot nih, jumpa lagi bersama kita di YouTube channel kita Diskominfotika. Dan kali ini lihat nih ya, ada wajah-wajah baru nih hadir ya di layar kita. Ini ada rekan-rekan dari Bea dan Cukai Nangabadao. Iya, Oke, ini ada narasumber kita Pak Erik Prabowo. Siap. Nah, ini beliau ini kasih kepatuhan internal dan penyuluhan di Bea dan Cukai Nangabadao. Nah, menurut informasi beliau ini katanya baru bertugas selama 3 bulan. Iya, mulai awal tahun 2026 ini. 2020. Sebelumnya nih bertugas di mana nih Pak sebelum di Nangabadao? Siap. Sebelum dipindahkan ke Bea Cukai, saya bertugas di kantor pusat Bea dan Cukai, tepatnya di Direktorat Teknis Kepabeanan, Ibu. Iya. Bertugas di pusat berarti ya Pak ya? Benar sekali. Bertugas di pusat sudah berapa tahun ya Pak? Saya di pusat dari tahun 2010. Wow, ya, jadi sudah. sebenarnya dari masa kerja saya memang saya bekerja di pusat sih memang. Jadi baru setelah 15 tahun saya dipindahkan ke Bea Cukai Nangabadao ini. Oke, mantap sekali ya Pak. Lumayan jauh nih ya Pak ya. Pindah ke perbatasan. Memang lumayan jauh aksesnya, apalagi di Nangabadao ini ke Putu Sibau ini sekitar 5 jam ya Pak ya. Siap. Perjalanannya. Iya. Gimana Pak kesannya pertama kali menginjak bumi Uncak Kapuas nih Pak? Siap. Sebenarnya ini memang bukan kepindahan saya yang pertama. Saya sebelumnya juga sudah pernah bertugas di luar Jawa, cuma memang bertugas di kantor di kota besar, gitu. Dan ini merupakan tantangan dan pengalaman yang baru bagi saya pribadi, gitu. Karena kota yang menurut saya bukan kota metropolitan, ini tantangannya juga berbeda dengan yang ada di kota metropolitan, gitu. Dan setiap kota dia pasti punya ciri khas sendiri, gitu. Jadi nikmatin aja dulu, gitu. Nanti berjalan waktu pasti nanti tahulah setelah antar kota itu seperti apa, gitu. Berarti udah menikmati kerupuk basah ya Pak ya? Jadi iya. Waktu puasa mulai hidangan berbuka saya, kerupuk basah itu salah satu yang mungkin bagi saya pribadi saya baru menemukan di sini. Agak rasanya hampir mirip dengan pempek, cuma memang berbeda dan saya cukup menikmati sih, Bu, gitu. Iya, tesnya ya Pak ya. Kalau pempek ini mungkin ini dari ikan sungai ya Pak ya. Dan kalau kerupuk basah ini dari ikan sungai ya Pak ya. Dan juga sambalnya ini Pak ya yang biasa bikin makin ketagihan. Kacangnya ya Pak ya. Oke, jangan-jangan setiap hari nih Pak selama bulan puasa makan kerupuk basah? Hampir. Ya. Sudah setiap hari. Nah, mantap ya Pak ya. Sah lah jadi orang sini ya. Karena saya sudah minum air Kapuas Hulu, sepertinya saya sudah sah menjadi orang sini sih. Oke, mantap ya Pak ya. Oke, ya kita sudah berbincang nih bersama Pak Erik nih sebagai perkenalan ya. Dan ini ada yang cantik nih, silahkan. Ini ada Mbak Friska Okta Nurhidayah atau biasa dipanggil apa nih Mbak? Friska. Mbak Friska. Kalau Mbak Friska ini sudah berapa lama nih bertugas di Nangabadao? Di Nangabadao sendiri saya sebenarnya masih CPNS. Dan langsung ditempatkan di Nangabadao sejak Oktober. Ya. Aslinya dari mana nih Mbak? Aslinya dari Surabaya, Jawa Timur. Dari Surabaya. Jadi kedua narasumber ini bukan dari Pulau Kalimantan ya. Dari Pulau Jawa semuanya dan langsung bertugas di Nangabadao. Kalau Bapak ini sudah banyak pengalamannya, sudah sangat senior ya di tingkatannya ya. Oke, baik. Nah, untuk informasi yang akan dihadirkan untuk sobat-sobat interaktif nih mengenai gempur rokok ilegal dan penipuan yang mengatasnamakan Bea dan Cukai. Nah, ternyata ada juga ya penipuan dari orang-orang mengatasnamakan Bea dan Cukai ini sendiri ya Pak. Oke. Nah, sebelum kita membahas mengenai rokok ini sendiri nih Pak ya, tentunya teman-teman para sobat interaktif ingin tahu nih Pak,
mengenai bahasan tentang bea dan cukai ini, mengenai filosofi dari cukai ini sendiri, Pak, mengenai tugas dan pokok dari bea cukai ini sendiri, ini kira-kira apa saja nih pelayanan-pelayanan yang dilakukan nih, Pak? Siap. Baik. Sebenarnya sebelum kita berbicara terkait dengan filosofi, mungkin kita berbicara terkait dengan dasar hukum yang mendasari terkait dengan cukai itu sendiri. Cukai itu sebenarnya diatur di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 yang merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya, di Undang nomor 11 tahun 95 yang mengatur terkait dengan cukai itu sendiri. Dan pungutan cukai itu sebenarnya memang pungutan negara yang sebenarnya tidak dikenakan untuk semua jenis barang. Gitu. Jadi hanya barang-barang tertentu yang memang punya karakteristik dan sifat yang benar-benar terinci lah. Gitu. Karakteristik itu ada 4. Gitu. Yang pertama adalah barang-barang yang konsumsinya memang dibatasi. Gitu. Terus yang kedua, peredaran barangnya itu perlu diawasi. Gitu. Selanjutnya yang ketiga, pemakaian barangnya itu memberikan dampak cenderung ke negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Gitu. Dan yang terakhir yaitu ketika pemakaiannya itu memang benar-benar dibutuhkan adanya tambahan pungutan supaya memberikan rasa adil bagi masyarakat. Gitu. Maksud dari diberikan pungutan tambahan itu artinya ada beberapa barang tertentu yang seperti barang mewah. Gitu. Untuk mempersempit antara lebar gap sebagai masyarakat miskin dan masyarakat kaya, maka untuk meminimalisir itu perlu adanya pungutan tambahan. Gitu. Oleh karena itu, ketika barang-barang itu memenuhi keempat karakteristik ini, maka dia dikenakan cukai. Gitu. Oke, jadi ada 4 karakteristik tertentu yang memang ditentukan ya, Pak. Benar sekali. Bu. Nah, untuk membahas mengenai cukai tadi, kira-kira barang-barang apa saja nih, Pak, yang dikenai cukai itu sendiri, Pak? Siap. Untuk saat ini berdasarkan undang-undang terkait dengan cukai tadi, gitu, ada 3 barang yang dikenakan cukai. Gitu. Yang pertama adalah etil alkohol. Etil alkohol ini adalah bahan untuk membuat jadi keras atau minuman mengandung etil alkohol. Gitu. Jadi bahan dasarnya itu juga harus kena, karena itu harus dibatasi peredarannya. Terus yang kedua adalah minuman mengandung etil alkohol atau MMA. Kita mengenalnya dengan nama MMA. Tapi kalau bahasa itu gampangannya itu adalah minuman keras. Gitu. Terus yang ketiga itu adalah hasil tembakau. Gitu. Hasil tembakau itu contohnya bisa berupa cerutu, rokok atau liquid vape, gitu. Kalau untuk saat ini mungkin 3 barang itu. Nah, dulu kalau sobat-sobat Rasika pernah mendengar bahwa ada barang lain yang memang dikenakan cukai. Itu contohnya dulu adalah gula dan minyak tanah. Gitu. Dulu memang gula kan termasuk komoditi mewah. Gitu. Oleh karena itu dibatasi. Dan sebenarnya kemarin juga dari Kementerian Keuangan juga mau memperlebar pengenaan objek cukainya, gitu. Atau ekstensifikasi. Gitu. Kemarin kita mau mengenakan atas produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan. Gitu. Namun ternyata di akhir tahun 2025 kebijakan ini perlu ditunda terlebih dahulu, gitu, karena melihat dari situasi perekonomian kita kan masih sulit. Gitu. Jadi kalau produk-produk itu dikenakan tambahan pungutan lagi, sepertinya akan sedikit lebih sulit. Membebani masyarakat itu, Bu. Oke, gitu. Memang masih dipertimbangkan ya. Benar karena sekali, kondisi Bu. tersebut. Iya. Oke. Nah, mengenai tadi topik yang dibahas nih, Pak, gempur rokok ilegal. Nah, gempur barang kena cukai juga ya. Benar. Nah, sebenarnya apa nih filosofi sendiri dari aksi gempur yang dicanangkan oleh bea dan cukai ini, Pak? Siap.
sebelum kami berbicara terkait dengan gempur rokok ilegal, mungkin kami akan menyampaikan dulu sebenarnya tugas dari Bea Cukai itu apa sih, gitu. Sebenarnya tugas dan fungsi Bea Cukai itu ada 4, Bu. Gitu. Kalau kami mengenalnya dengan RCTI lah. Gitu. RCTI. Iya. Karena yang pertama yaitu adalah revenue collector. Gitu. Jadi Bea Cukai itu merupakan salah satu institusi yang tugasnya untuk menghimpun penerimaan negara, di mana penerimaan negara itu nanti akan digunakan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Gitu. Terus yang kedua, fungsi kami C. Gitu. C itu adalah community protector. Gitu. Tugas kami untuk melindungi terhadap barang-barang ilegal yang masuk dari luar ke Indonesia, gitu. Karena kami merupakan garda terdepan di perbatasan, Bu. Gitu. Begitu pula dengan Badau. Gitu. Badau kan berbatasan langsung dengan Malaysia. Gitu. Jadi ada beberapa barang yang memang barang ilegal yang masuk dari Malaysia ke Indonesia, gitu, melalui salah satunya juga dari melalui Badau, gitu, dan kami bertugas untuk melindungi itu. Gitu. Terus yang ketiga itu tadi adalah RC terus T. Gitu. T itu adalah trade facilitator. Gitu. Tugas kami itu sebenarnya memfasilitasi perdagangan. Gitu. Kami itu sebenarnya merupakan kepanjangan tangan dari instansi yang lain. Ketika instansi yang lain dia ingin menitipkan peraturan kepada kami untuk kami awasin terkait dengan barang-barangnya, maka kami juga bertugas untuk mengawasi sesuai dengan yang diatur oleh instansi yang lain. Gitu. Yang terakhir yaitu I. I itu adalah industrial assistant. Gitu. Industrial assistant itu sebenarnya Bea Cukai itu tugasnya untuk mendukung industri, gitu, industri di dalam negeri. Gitu. Tugas kami itu sebenarnya memfasilitasi perdagangan, terus memberikan fasilitas fiskal, terus pelayanan yang yang bagus, gitu, supaya industri dalam negeri itu juga berkembang. Gitu. Jadi dari 4 fungsi tadi, ketika kita kembalikan lagi ke kegiatan kami di Gempur Rokok, mungkin kami bisa memasukkan itu ke dalam fungsi revenue collector dan community protector. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena ketika Bea Cukai itu nanti akan istilahnya itu mengawasi terkait dengan rokok-rokok itu, artinya kami juga melindungi masyarakat. Gitu. Karena di dalam rokok ilegal itu kan terkadang juga ada kandungan-kandungan yang tidak masuk uji layak, uji BPOM, gitu. Karena kalau ilegal pasti tidak ada uji laboratoriumnya, gitu. Terus yang ekonomi, kami ingin menciptakan iklim ekonomi yang sehat, gitu. Dengan masyarakat itu membuka bisnis, gitu, atau juga rokok, gitu. Artinya dia juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita, gitu. Ketika nanti ada industri rokok ilegal, gitu, ketika dia menjual dengan harga yang sangat rendah, pasti yang rokok legal itu tidak akan bisa bersaing, gitu. Artinya nanti ketika legal akan kasihan yang sudah legal ini, gitu. Dan yang satu lagi terkait dengan pengamanan penerimaan negara, gitu. Terkait dengan rokok ini kan sebenarnya nanti diwajibkan untuk membayar cukai yang tadi, gitu. Ketika dia legal, kalau dia sudah melunasi cukainya. Tapi kalau ilegal, dia tidak akan bayar pajak dan cukainya, Bu. Gitu. Oke, jadi itulah bedanya legal dan ilegal karena atas pertimbangan yang telah dilakukan ya, Pak. Berkaitan dengan gerakan gempur rokok ilegal ini, tentunya pasti ada kendalanya nih, Pak. Nah, terutama apa saja nih? Terutama di Kecamatan Badau yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini sendiri, Pak. Siap. Baik, Bu. Sebenarnya kendala kami di lapangan sangat banyak, Bu. Gitu. Kenapa sangat banyak? Karena sebenarnya kalau di Badau, di Kapuas Hulu atau di bisa atau malah ini juga bisa terdapat di kota-kota kecil, gitu. Di mana sebenarnya masyarakatnya itu lebih memilih rokok yang murah. Rokok sekarang kan sudah menjadi budaya, Bu. Kita nggak bisa melarang masyarakat kita untuk tidak merokok, gitu. Tetapi karena rokok itu dan pakai
efek negatif bagi kesehatan, makanya perlu kita kendalikan peredarannya. Gitu. Ketika ada rokok ilegal yang menjual dengan harga yang murah, ya otomatis mereka akan membeli dalam skala besar. Kalau seperti itu kan kita agak susah nih. Gitu. Terkadang ketika kita melakukan karena pengawasan, karena masyarakat kita juga butuh rokok. Terkadang juga kita agak sulit Bu, gitu, untuk menjangkau itu, gitu, karena pasti dari masyarakat kita, mereka ada demand, gitu. Rokok ilegal itu nggak ada, gitu. Jadi mereka sedikit akan melindungi hal seperti itu dan akan merahasiakan kalau di sini ada penjualan rokok ilegal, gitu. Jadi sebenarnya keberhasilan kami itu juga bukan partisipasi dari masyarakat kita juga, gitu Ibu. Kendalanya memang banyak, salah satunya itu aja ya Pak. Kalau dijelaskan mungkin ini melebar sekali, nggak cukup waktunya ya Pak ya. Kayaknya jadi kuliah 3 SKS. Oke, mungkin kita selanjutnya ngobrol nih sama Mbak Friska. Oke. Nah, mengenai barang Kena cukai ilegal. Kira-kira cara mengidentifikasinya kira-kira apa saja nih, Mbak? Caranya? Untuk mengidentifikasi secara awam, kalau kita masyarakat awam belum tahu tentang pita cukai, itu paling gampangnya merek yang kita kurang kenal. Biasanya kan kita taunya rokok yang ada di offline store kayak gitu kan. Tiba-tiba kita ketemu nih sama merek, contohnya LM. Kita nggak pernah tahu dong itu merek apa. Nah itu gampangnya asing kayak gitu, ya. Asing gitu. Terus habis itu pabriknya kita belum tahu, nggak ada nama pabriknya seperti itu. Selanjutnya biasanya tuh tidak peringatan tentang kesehatan. Kan rokok itu pasti terhubung dengan kesehatan kan, dan pemerintah juga mengawasi tentang peredaran itu tadi. Pastinya ada gambar tentang pentingnya menjaga kesehatan itu tadi. Kalau nggak ada pasti tentunya itu ilegal, seperti itu gampangnya. Secara mudahnya nih untuk masyarakat tahu ya. Dan selanjutnya ini mungkin Mbak Friska bisa mengedukasi nih masyarakat mengenai bahaya dari rokok ilegal nih untuk konsumen. Silakan mungkin bisa mengedukasi untuk sobat-sobat interaktif yang mungkin menjadi perokok ataupun keluarganya nih supaya hati-hati tidak merokok ilegal ini. Silakan Mbak Friska. Seperti yang kita ketahui, rokok itu membahayakan dong, yang udah dijelaskan oleh Pak Erik sendiri. Bila rokok ilegal, pastinya tidak melalui uji lab, dan dengan tidak diketahui uji lab, kita tidak tahu kandungan di dalamnya ada apa. Pastinya lebih membahayakan. Rokok legal saja membahayakan, gimana lagi tidak ilegal, pasti lebih membahayakan. Seperti itu. Terusnya, Pak Erik mau ngomong? Boleh. Siapa tambahkan? Sebenarnya bayar rokok ilegal itu seperti yang dijelaskan oleh Mbak Friska itu, tadi Mbak Friska mungkin menjelaskan dari sisi kesehatan. Itu seperti yang kita ketahui, sebenarnya rokok sendiri kan juga secara banyak jurnal yang menyebutkan bahwa rokok itu juga berbahaya bagi kesehatan. Ya, di mana di dalam rokok itu sebenarnya mengandung nikotin dan tar. Itu sebenarnya dua kandungan zat ini yang mungkin membahayakan bagi tubuh kita. Di mana nikotin itu bisa menyebabkan adiktif atau ketergantungan. Sedangkan kalau tar itu bahan yang mengandung karsinogenik. Gitu. Kalau kelamaan kita menggunakannya bisa mengakibatkan kanker. Gitu. Jadi sebenarnya dari sisi kesehatan mungkin rokok ilegal aja perlu dibatasi. Gitu. Apalagi yang tidak ilegal. Tadi ilegal aja seperti yang disebutkan Mbak Friska tadi kan harus ada uji lab. Gitu. Apakah kandungan nikotin dan tarnya itu sudah memenuhi ambang batas minimal? Gitu. Kalau ilegal, pasti dia tidak akan melalui uji lab. Gitu. Karena kalau uji lab pasti membutuhkan biaya yang tinggi. Gitu. Alhasil ketika tidak melalui uji lab, kita nggak tahu kandungan nikotinnya berapa, tarnya berapa, apakah itu membahayakan bagi tubuh kita atau tidak. Gitu. Selain dari sisi kesehatan, mungkin bahaya dari rokok ilegal itu juga dilihat dari penerimaan negara. Gitu. Ketika orang-orang berpindah dari pembelian rokok legal ke rokok ilegal, otomatis dia tidak akan bayar cukai. Gitu.
ketika tidak bisa membayar cukai, maka penerimaan negara juga berkurang. Padahal seperti ketahui penerimaan negara itu sangat dibutuhkan untuk membangun infrastruktur, apalagi di wilayah Kapuas Hulu ataupun Badau. Gitu. Dan sebenarnya rokok itu penerimaan cukai terhadap rokok itu sebenarnya nanti ada dana yang dibagikan ke tiap-tiap daerah. Itu dinamakan di BHCHT. Gitu. Dana hasil cukai hasil tembakau. Gitu. Di mana dana itu digunakan sebenarnya untuk untuk kepentingan kesehatan. Gitu. Atau untuk kepentingan pembangunan infrastruktur sebenarnya. Gitu. Jadi ketika tidak ada orang yang membayar cukai lagi, gitu, otomatis tidak ada dana yang digunakan oleh daerah juga. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari bayinya kita lihat dari sisi kesehatan maupun dari sisi penerimaan negara. Penerimaan negara itu ya Pak. Iya. Nah, mengenai rokok ilegal ini apakah mungkin kita bahas di tahun 2026 ini ya Pak, apakah di Nangabadau ini ditemukan nih Pak kasus mengenai peredaran rokok ilegal ini Pak? Siap. Baik, sebenarnya berdasarkan data yang kami sudah kumpulkan sepanjang tahun 2025 aja, Bea Cukai Nangabadau itu sebenarnya sudah melakukan penindakan rokok ilegal. Kebetulan Bea Cukai Nangabadau itu dia menaungi 2 kabupaten, gitu, Kapuas Hulu dan Sintang. Gitu. Dan sepanjang tahun 2025 berdasarkan data kami sudah melakukan penindakan atas rokok ilegal sebanyak 676.000 batang rokok. Gitu. Sedangkan kalau untuk tahun 2026 ini dari Januari sampai Maret kami sudah melakukan penindakan sebesar 13.000. Gitu. Dan tidak menutup kemungkinan sebenarnya di bulan-bulan ke depan juga kami akan menindak lebih banyak lagi, karena sebenarnya wilayah Pulau Kalimantan ini juga sebenarnya merupakan salah satu daerah yang tujuan ilegal yang dari Jawa, gitu. Banyak sekali sebenarnya rokok dari yang masuk ke Kalimantan yang berasal dari Jawa. Seperti kita ketahui kalau di Kalimantan ini kan kalau untuk pertumbuhan tembakau kan masih kurang, gitu. Sehingga kebanyakan industri rokok itu berasal dari Jawa, gitu. Dan karena Jawa kan kemungkinan juga rokok itu kan pasti lebih mahal daripada yang dari Jawa, gitu. Kalau rokok ilegal pasti harganya lebih murah, gitu. Oleh karena itu mereka melihat pasar yang ada di Kalimantan tuh banyak banget, betul. Gitu. Dan itu menjadi tantangan bagi kami yang melakukan pengawasan di pulau yang sangat besar sekali. Dan itu juga pengawasannya di tiap-tiap kecamatan kan, gitu. Tidak menutup kemungkinan juga itu malah rokok-rokok itu juga dijual di dekat-dekat kami, gitu. Kan juga itu penjualan juga pasti sembunyi-sembunyi lah, gitu. Jadi memang tantangan bagi kami terkait dengan rokok itu sangat besar sih, Bu. Gitu. Ya Pak ya. Sangat PR sekali, PR Bu. banget ya. Iya. Bahkan di 2026 awal saja sudah 3.000. Siap. Wow, ini lumayan ya jumlahnya ya Pak ya. Iya, Masya Allah. Oleh karena itu sebenarnya juga ketika masyarakat kita juga masih belum bisa belajar untuk menolak rokok ilegal, gitu, maka PR kami juga nggak akan selesai. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya yang kami butuhkan sebenarnya juga dari partisipasi masyarakat juga. Gitu. Ketika masyarakat sudah mengerti gitu, bahaya dari rokok ilegal dan dia tidak mau menggunakan rokok ilegal, gitu, nanti kemungkinan kan penjualan ilegal juga berkurang. Gitu. Kalau rokok ilegal berkurang, pekerjaan kami juga semakin mudah. Gitu. Jadi tidak hanya tugas dari pemerintah saja ya Pak ya, tapi dari masyarakat juga harus turut andil dalam hal tersebut. Benar sekali. Nah, mengenai rokok ilegal nih, karena peredarannya sudah ada nih Pak, kira-kira sanksi apa yang akan untuk para pelaku peredaran rokok ilegal ini, Pak? Siap.
Baik Bu. Sebenarnya seperti yang dijelaskan oleh Mbak Friska tadi, mungkin sudah dijelaskan modus-modus rokok ilegal itu seperti apa. Gitu. Seperti yang tadi rokok polos. Gitu. Rokok polos itu kan rokok yang tidak ada pita cukainya. Terus tadi Mbak Friska juga bilang rokok yang pita cukainya juga palsu. Gitu. Terus juga rokok yang pita cukainya itu bekas, gitu. Terkadang kalau ibu temukan rokok itu kan sebenarnya pita cukainya kan dia itu sebenarnya menutupin bagian waktu kita buka kan. Seharusnya ketika kita buka pitanya itu rusak, gitu. Tapi banyak sekali masih kita yang dia itu seperti membuka pitanya dengan hati-hati, gitu. Terus nanti pitanya itu nanti dijual. Pak, itu untuk ini Itu untuk apa? Itu untuk dilekatkan ke rokok yang baru. Gitu. Kalau seperti itu kan, kalau dilekatkan rokok yang baru artinya rokok tersebut tidak membayar cukainya. Gitu. Wow. Banyak sekali modusnya Bu, apalagi masyarakat kita juga kreatif ya. Kalau hal seperti itu. Masyarakat Indonesia ini kreatif ya. Benar sekali. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa setiap tindakan yang ilegal itu mempunyai sanksi tersendiri. Gitu. Pada dasarnya di dalam Undang-Undang tentang cukai di Undang-Undang 39 tahun 2007 itu sudah disebutkan bahwa rokok yang tidak dilekatkan pita cukai yang sesuai, maka dianggap cukainya tidak dilunasi. Gitu. Ketika ada pengusaha atau portir BKC, terkadang juga rokok itu kan ada rokok yang dari impor, yang memang dia sengaja untuk tidak melekatkan pita cukai atau sengaja melekatkan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, maka dia dikenakan sanksi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai. Gitu. Sedangkan setiap orang yang menawarkan, menjual atau pita cukai yang saya sampaikan tadi kepada yang tidak berhak, gitu, atau malah dia membeli, menerima atau menggunakan pita cukai yang bukan haknya, maka dia dapat dikenakan pidana Bu, gitu, dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan maksimal 5 tahun, gitu, dan dapat disertai dengan juga, gitu Bu. Jadi lumayan juga sanksinya ya Pak ya. Siap. Jadi jangan bermain, masih banyak cara ya untuk mencari rezeki ya Pak ya. Masa cari rezekinya dari rokok ilegal ya Pak ya. Masih banyak cara lain. Oke. Selanjutnya nih Mbak Friska nih yang diam-diam aja senyum dari tadi ya. Nah Mbak, boleh dijelaskan nih mengenai program yang dilaksanakan oleh Bea dan Cukai ini untuk membasmi atau menangani peredaran rokok ilegal ini. Dalam Bea Cukai Nangabado sendiri itu kami sering sekali melakukan yang namanya operasi pasar, di mana kita itu nanti datang ke tempat toko-toko pasar untuk melakukan sosialisasi dan mengontrol harga di sana. Dengan sosialisasi ini ditujukan kepada agar tahu apa bahaya dari rokok ilegal itu sendiri, seperti itu. Dan juga kami juga melakukan patroli atau gempur rokok dengan APH-APH lain, seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Mengenai sosialisasi tadi, bagaimana nih tanggapan dan juga reaksi dari masyarakat? Nah, bagaimana nih Mbak? Untuk yang turun langsung di lapangan ya. Untuk reaksi sih macam-macam ya. Kalau mungkin orangnya memang dari dasarnya udah melakukan legal, mungkin santai nggak sih. Tapi kalau yang ilegal gitu kadang ada yang namanya penolakan gitu. Kadang marah, nggak terima kalau emang barangnya. Kadang kan kita sita atau enggak kita kenakan sanksi gitu. Pastinya kadang nggak terima, marah dan macam-macam sih. Oke. Nah, untuk masyarakat nih Mbak ya, kalau ada nih yang menawarkan rokok ilegal, kira-kira apa yang tentunya harus kita lakukan nih Mbak? Pastinya ditolak ya, jangan sampai pastinya dengan kalian ikut di ilegal, pastinya dengan kalian ikut
andil di dalamnya, kalian akan mendapatkan sanksi. Kalau kalian menemui ataupun kalian tahu rokok ilegal, langsung aja kalian lapor di Bravo Bea Cukai dengan nomor 15225 gitu. 15225. Oke. Jadi jangan takut ya, karena ini juga ada perlindungan hukumnya ya. Tentunya. Mbak Friska ya. Jadi kalau melihat ada orang jual rokok ilegal ataupun ada ya transaksi secara diam-diam itu bisa dilaporkan ke 15225. Oke. Ataupun ada websitenya atau Instagramnya? Tentunya kalian bisa banget langsung ke websitenya Bea Cukai, beacukai.co.id. Kalian bisa langsung lapor ke sana. Pastinya langsung nanti ditangani orang-orang yang memang kalian kompeten di dalamnya gitu. Oke. Jadi aman aja ya aman Pak ya. aja gitu. Silakan Pak. Sebenarnya juga bisa melaporkan ke kantor kami Bea Cukai Nangabado. Sebenarnya kami juga sudah mensosialisasikan di sosial media official kami gitu. Nanti boleh teman-teman melihat di sosial media IG Nangabado gitu. Nanti di situ juga ada nomor telepon kalau memang ada informasi terkait dengan penjual gitu atau peredaran rokok ilegal ini, dapat menginformasikan kepada Bea Cukai Nangabado melalui pesan WhatsApp. Nanti ada teman-teman kami yang akan membantu. Dan tenang saja, rahasia dari teman-teman juga akan kami jaga gitu, dan juga kami lindungi gitu. Jangan sampai nanti yang mengadu nanti malah saya sudah mengadu tapi kok saya yang ditekan nih gitu, baik dari internal internal kami ataupun nanti dari eksternal gitu, dari pelaku rokok ilegalnya gitu. Jadi terkait dengan teman-teman yang mau melaporkan, rahasianya akan kami lindungi juga, nanti kami jaga terus lah gitu. Istilahnya seperti itu. Data-datanya dan juga keselamatannya juga akan dijamin ya Pak ya. Nah, kami juga butuh informasi dari teman-teman semua gitu. Kami nggak mungkin pegawai kami cuma 38 Bu gitu. Dan untuk Kabupaten Kapuas Hulu dan Sintang ini sangat luas sekali banget gitu. Kami nggak akan mampu untuk mengawasi keseluruhan dari dua kabupaten ini gitu. Karena itu kami sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat gitu untuk membantu kami gitu. Jadi tenang aja ya Sobat Interaktif ya. Kalau lihat transaksi silahkan dilaporkan ke 15225. Oke. Nah, kita beralih nih topiknya, tadi sempat disebutkan bahwa Ada penipuan yang mengatasnamakan bea dan cukai. Nah, kira-kira modusnya apa saja nih Pak yang terjadi selama ini? Ya. Baik, sebenarnya banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan bea cukai gitu. Apabila teman-teman beli barang dari luar negeri gitu, yang melalui saya nggak bisa menyebut provider luar negeri gitu, tapi melalui provider luar negeri gitu, itu biasanya kan ada yang menghubungi teman-teman gitu, baik itu SMS ataupun telepon gitu, yang mengatasnamakan bea cukai, dan teman-teman disuruh membayar pajak. Gitu. Kalau tidak bayar pajak maka barangnya akan bisa keluar. Gitu. Atau malah teman-teman juga pernah ditelepon oleh atau di SMS atau di WA oleh orang yang tidak dikenal yang menyampaikan bahwa teman-teman dapat kiriman nih dari luar negeri. Gitu. Kalau mau kirimannya masuk keluar dan bisa diterima, maka teman-teman pajak atau biaya masuk. Gitu. Itu juga salah satu modus gitu. Dan juga kalau juga banyak sekali juga modus apalagi di sosial media ya gitu. Ada layanan yang membuka pendaftaran IMEI gratis gitu. Barang-barang handphone gitu, ketika dari luar negeri akan masuk ke Indonesia, maka itu diwajibkan untuk mendaftarkan IMEI-nya gitu. Dan juga setiap barang yang masuk ke Indonesia itu sebenarnya diwajibkan untuk membayar biaya masuk maupun PDR-nya, pajak dalam rangka impor gitu.
ketika ada yang menawari untuk membukakan emailnya dengan harga yang sangat murah, artinya dia tidak diharuskan untuk bayar pajak atau biaya masuknya, itu jangan dipercaya gitu. Kenapa jangan dipercaya? Karena biasanya dia hanya membuka sementara saja. Itu biasanya cuma 1 bulan. Bulan berikutnya nanti emailnya langsung diblok gitu. Teman-teman sudah bayar, teman-teman sudah merasa kayaknya bebas nih saya menggunakan handphonenya. 1 bulan kemudian tidak ada sinyal handphonenya karena emailnya sudah diblok. Gitu. Itu sangat sering terjadi, Bu. Dan banyak sekali sebenarnya yang pengaduan yang masuk ke dalam sosial media kami ataupun ke email kami, Bu. Gitu. Oleh tersebut ya Pak ya. Benar. Karena itu juga kami harapkan teman-teman juga hati-hati. Kalau memang nanti ada yang menawarkan seperti itu, tolong dicek dulu kepada kami. Boleh itu melalui telepon di 1.500-225 ataupun nanti kalau memang teman-teman dekat dengan Bea Cukai Bado, boleh nanti menghubungi Bea Cukai Bado. Gitu. Nanti boleh menghubungi di sosial media kami maupun nomor WhatsApp kami ataupun melalui email kami. Kami akan bantu nanti untuk mengecek. Gitu, Bu. Ya. Mengenai email sendiri, apakah di Bea Cukai Bado ini sudah ada pelayanan ya Pak? Ataukah di Bea Cukai yang lain? Siap. Kalau untuk email sebenarnya kalau sekarang kami pusatkan ke kantor-kantor besar, Bu. Gitu. Karena memang kalau di Bado ini kan sebenarnya sifatnya itu kami melayani pelintas batas. Gitu. Kalau pelintas batas kebanyakan kan sebenarnya masyarakat kita sendiri. Yeah. Kalau masyarakat kita sendiri kan banyak kan dia sudah membawa handphone yang sudah resmi. Gitu. Kecuali kalau memang dia memang bekerja di luar. Gitu, terus masuk ke Indonesia. Gitu. Kalau sudah lama di luar, dia kan ada kemungkinan dia membeli handphone di sana. Gitu. Dan ketika membeli handphone di sana, maka ya Bu, gitu Bu. Ininya Bu, gitu Bu. Nah, selanjutnya nih Pak bisa disampaikan nih himbauannya untuk masyarakat, terutama kewaspadaan ini sendiri ya Pak, mengenai penipuan mengatasnamakan bea dan cukai ini sendiri, Pak. Siap. Baik, pada dasarnya kami pribadi, Bea Cukai, itu tidak pernah menghubungi masyarakat secara langsung. Gitu. Ketika kami menghubungi, pasti kami menggunakan nomor dinas kami. Gitu. Kami tidak diperbolehkan untuk menghubungi dengan menggunakan nomor pribadi. Gitu. Dan juga nanti ketika ada pembayaran atau penagihan dari kami, pastikan memang ada surat tagihannya. Gitu. Ketika tidak ada surat tagihan, maka bisa dipastikan itu ilegal, bukan dari kami. Gitu. Karena setiap tagihan itu kami harus mencatatkan ke dalam kalau kami menyebutnya SPP BMCP. Gitu. Jadi nanti bisa ditelusur apakah surat tagihan ini sudah ditagih atau belum. Ketika tidak ada tagihan, terus nanti ada dana masuk, gitu. Apakah itu nanti masuk ke kas negara? Gitu. Saya kira nggak mungkin, gitu. Karena setiap dana yang masuk ke kas itu harus kami catatkan terlebih dahulu. Gitu. Jadi harus hati-hati sekali, gitu. Dan juga nanti terkait dengan barang kiriman, teman-teman nanti juga bisa cek atau tracking, gitu. Apakah benar-benar barang kirimannya itu benar atau tidak. Ketika teman-teman nanti memang benar-benar melakukan pembelian dari luar negeri, mungkin nanti bisa dicek di www.beacukai.go.id/barang kiriman. Gitu. Di situ nanti atau di aplikasi mobile Bea Cukai. Gitu. Nanti tinggal memasukkan nomor resinya. Nanti muncul atau tidak. Kalau tidak muncul, tidak ada hasilnya, maka itu dipastikan bahwa itu bukan dari kami. Gitu. Kalau nanti muncul tinggal teman-teman nanti bisa tracking isinya ada di mana barangnya teman-teman. Gitu. Jadi kalau memang hal-hal itu tidak ada, maka jangan ragu-ragu teman-teman untuk melaporkan pada kami. Gitu. Jangan sampai penipu-penipu itu juga semakin berkeliaran bebas di kita. Gitu. Karena sudah banyak sekali, Bu, gitu. Kasusnya, dan teman-teman juga banyak yang sudah ketipu, gitu kan, kasihan juga, gitu, seperti itu, Bu. Oke, jadi harus waspada alias berhati-hati. Jadi harus bisa cek di website resminya www.beacukai.go.id
barang kiriman atau di mobile bea cukai. Oke. Dan ini mungkin Mbak Friska, sebelum kita nanti penutupan nih bersama Pak Erik, pesan dan harapannya. Nah, Mbak Friska mungkin ada informasi tambahan untuk masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dan juga sobat-sobat interaktif yang lagi nonton YouTube channel. Tentunya buat kalian semua jangan bimbang kalau kalian sekiranya untuk mendapatkan barang dari luar negeri ataupun informasi tentang bea cukai, kalian bisa langsung hubungin kami di Instagram kami ataupun media sosial kami, dan juga kalian bisa langsung lapor di 15225 seperti itu. Dan kalian juga jangan sampai ketipu dengan rokok itu ya. Di merek-merek yang memang asing tadi kata Mbak. Asing gitu. Iya. Jarang kita kenali ya mereknya Mbak ya. Oke. Dan juga untuk Instagramnya boleh disebutkan lagi Mbak untuk Bea Cukai Nangabadao ini. Instagram kita yaitu Bea Cukai Nangabadao. Nanti kita taruh di komen mungkin ya. Nanti boleh di komen ya rekan-rekan dari Bea Cukai untuk informasinya, untuk websitenya dan juga untuk call centernya. Ya, oke, yang terakhir nih Pak Erik bisa disampaikan pesannya untuk masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dan juga sobat-sobat interaktif dan juga harapan ke depannya nih Pak. Silakan Pak. Siap. Baik, terkait dengan topik pembicaraan kita tadi terkait dengan gempur rokok ilegal dan waspada penipuan mengatasnamakan bea cukai. Kalau dari kami dari bea cukai sebenarnya sudah menyampaikan hal-hal yang mendasari kami untuk menyampaikan topik ini gitu, karena kami rasa juga di lapangan sangat banyak sekali kejadian-kejadian seperti tadi, banyak penjualan rokok ilegal, banyak teman-teman yang sudah tertipu gitu. Sekali lagi terkait dengan rokok ilegal, sekali lagi cukai itu memang fungsinya itu digunakan, sekali lagi yang perlu digarisbawahi, dia membatasi peredaran atau pemakaian barang kena cukainya atau rokoknya gitu, karena cukai itu sendiri dia sudah rokok itu sendiri dia sudah mengandung zat-zat yang ketika dipakai terlalu lama itu bisa membahayakan tubuh gitu. Dan yang kedua, cukai juga digunakan untuk membangun bangsa gitu, karena cukai itu merupakan salah satu penerimaan bagi negara dan salah satu penerimaan yang terbesar gitu, yang fungsinya juga nanti dikembalikan lagi ke daerah, ke masyarakat gitu. Ketika negara tidak mempunyai anggaran untuk membiayai infrastruktur masyarakat gitu, terus nanti negara dapat dari mana gitu, masa utang terus gitu. Seperti itu. Dan sekali lagi kami tidak bisa bekerja sendiri gitu, kami membutuhkan bantuan dari masyarakat gitu. Kami membutuhkan informasi dari teman-teman gitu, yang mempunyai info terkait dengan rokok ilegal itu sendiri. Dan juga kami juga di sini juga kami turut mensosialisasikan jangan menggunakan rokok ilegal gitu. Karena kita juga nggak tahu kandungan di rokok itu seperti apa gitu. Dan terkait dengan penipuan yang seperti dijelaskan oleh Mbak Friska tadi, hati-hati terhadap penipuan. Kami tidak pernah menghubungi secara langsung gitu. Nanti kalau ada yang menghubungi pasti itu akan kami atasnamakan dari pihak instansi gitu. Dihubungi dari email pun juga kami menggunakan email dinas gitu. Jadi nanti ketika teman-teman mendapatkan pesan gitu seperti itu, tolong nanti di tracking terlebih dahulu gitu, apakah benar atau tidak. Bisa menggunakan yang aplikasi tadi atau melalui website kami. Kalau teman-teman masih merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami gitu. Dan juga sepertinya itu Mbak, maaf Bu gitu. Kami tidak akan bisa bekerja sendiri gitu. Kami butuh bantuan dari teman-teman gitu, dan kami juga ingin teman-teman juga mengetahui dampak buruk dari rokok ilegal maupun penipuan itu gitu. Ketika teman-teman tahu dampak buruknya, maka teman-teman juga bisa berubah nantinya gitu. Kalau masyarakat kita sudah bagus
ya tugas kami juga semakin ringan nantinya. Seperti itu, Bu. Gitu. Baik, terima kasih nih Pak Erik telah berkenan hadir dan juga Mbak Friska yang telah berkenan hadir juga di studio kita, dan tentunya kehadiran rekan-rekan Bea dan Cukai Nangabado ini juga akan kita nantikan lagi di waktu yang akan datang ya Pak ya, mungkin di pembahasan-pembahasan yang lain, informasi terbaru dari Bea dan Cukai. Baik teman-teman sobat interaktif, demikianlah Rasika Salah Interaktif Podcast ini, karena masih belum move on ya Pak, karena di sini tuh sebelumnya Radio Rasika ya Pak, dan sekarang sudah update menjadi Interaktif Podcast. Nah, dan untuk sobat interaktif, demikianlah podcast kita di hari ini. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak sama-sama kita salam interaktif dan dadah ke kameranya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam interaktif. Dah.